Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Miss Ayu dalam pembelajaran kimia kelas 11 materi hidrokarbon. Hidrokarbon tersusun dari hidrogen dan karbon yang saling berikatan membentuk senyawa hidrokarbon. Nah, sebelum lebih lanjut kita belajar tentang senyawa hidrokarbon, maka sebaiknya kita mengetahui bagaimana kekasan atom karbon tersebut. Nah, kita review kembali pelajaran di kelas 10 tentang sistem periodik unsur. Kalian bisa lihat di dalam tabel sistem periodik unsur bahwa atom karbon terletak pada golongan 4A, periode 2, dan memiliki nomor atom 6. Nah, kita ketahui bahwa dalam sistem periodik unsur atom karbon memiliki nomor atom 6. Lalu bagaimana ya konfigurasi elektronnya? Maka konfigurasi elektronnya adalah 2 dan 4. Maka elektron valensinya adalah 4. Ingat kembali, elektron valensi adalah elektron terluar dari suatu unsur. Karena atom karbon memiliki elektron valensi 4, maka kita menggambarkan struktur Lewisnya dengan 4 buah titik yang menandakan 4 buah elektron valensi pada kulit terluarnya. Lantas, pertanyaannya, apakah unsur karbon sudah stabil? Ya, jawabannya belum. Karena apa? Karena atom karbon memiliki 4 elektron valensi. Suatu unsur dikatakan stabil jika ia memiliki atau mengikuti aturan duplet, yaitu elektron valensinya 2, dan mengikuti aturan oktet, yaitu oleh elektron valensinya 8. Nah, tadi kita ketahui bahwa atom karbon memiliki 4 elektron valensi dan belum dikatakan stabil. Maka untuk dikatakan stabil dengan mengikuti aturan oktet, yaitu 8 elektron valensinya, maka dia harus membutuhkan 4 elektron valensi lagi. Dari manakah itu? Nah, Miss contohkan adalah contohnya CH4. Atom H memiliki nomor atomnya 1, maka elektron valensinya 1. Nah, karena contohnya CH4, maka ada 4 buah elektron dari si atom H. 4 buah elektron dari si atom H ini saling berikatan dengan si atom C, sehingga si atom C memiliki elektron valensinya sebanyak 8 sehingga sudah stabil, dan atom H memiliki elektron valensinya sebanyak 2, yaitu mengikuti aturan duplet dan dikatakan juga sudah stabil. Berarti atom H dan atom C sudah sama-sama stabil. Ingat, penggunaan bersama antara atom C dengan atom H elektronnya itu dinamakan ikatan kovalen. Ya kan? Penggunaan elektron secara bersama-sama untuk membentuk suatu ikatan. Maka kesimpulan dari kekasan atom karbon adalah bahwa atom karbon dapat membentuk 4 buah ikatan kovalen dengan unsur lainnya, khususnya unsur-unsur non-logam seperti hidrogen, oksigen, nitrogen, sulfur, dan unsur halogen yaitu fluor, klor, brom, dan iodin. Ingat ya bahwa atom karbon harus memiliki 4 tangan, yang artinya adalah karena atom karbon memiliki 4 elektron valensi yang apabila saling berikatan dengan elektron dari unsur lain akan membentuk suatu ikatan. Selanjutnya, atom C dapat
membentuk ikatan tunggal, rangkap 2, dan rangkap 3. Nah, kalian bisa perhatikan contohnya. Yang Miss lingkarin tersebut menandakan adanya ikatan tunggal. Artinya, satu buah elektron valensi dari atom C nomor 2 berikatan dengan satu buah elektron valensi dari atom C nomor 3. Mereka saling berikatan membentuk ikatan tunggal. Nah, contoh nomor 2, yaitu dua buah elektron valensi dari atom C nomor 1 saling berikatan dengan dua buah elektron valensi dari atom C nomor 2. Sehingga mereka saling berikatan membentuk rangkap 2. Yang nomor 3, kalian perhatikan contohnya. 3 buah elektron valensi dari atom C nomor 1 berikatan dengan 3 buah elektron valensi dari atom C nomor 2. Sehingga mereka membentuk rangkap 3. Berdasarkan posisinya ada 4 jenis atom C. Yang pertama atom C primer. Dikatakan atom C primer karena atom C-nya dapat berikatan dengan satu atom C lainnya. Yang kedua, atom C sekunder. Artinya, atom C dapat mengikat dua buah atom C lainnya. Lalu yang ketiga, atom C tersier. Artinya, atom C tersebut mengikat 3 buah atom C lainnya. Dan yang terakhir, atom C kuartener, artinya atom C tersebut mengikat 4 buah atom C lainnya. Atom karbon dapat membentuk rantai karbon, yaitu satu alifatik. Alifatik adalah senyawa karbon yang rantai C-nya berbeda, berupa rantai lurus dan rantai bercabang. Kalian bisa lihat contoh dari rantai lurus dan kalian juga bisa lihat contoh yang Miss paparkan ini, yaitu rantai bercabang. Artinya dalam rantai lurus ini terdapat cabang sehingga dinamakan rantai bercabang. Yang kedua adalah senyawa siklik. Senyawa karbon yang rantai C-nya tertutup atau melingkar. Senyawa siklik terbagi menjadi 2, senyawa karbosiklik dan senyawa heterosiklik. Senyawa karbosiklik yaitu senyawa siklik yang rantai lingkarnya hanya terdiri atas atom karbon. Dan senyawa heterosiklik adalah senyawa siklik yang rantai lingkarnya terdiri atas atom karbon lainnya. Senyawa karbosiklik terbagi menjadi 2, senyawa aromatik dan senyawa alisiklik. Senyawa aromatik adalah senyawa siklik yang rantai lingkarnya terdiri dari 6 atom karbon dengan ikatan rangkap berselang-seling. Bisa kalian perhatikan contohnya. Sedangkan senyawa alisiklik adalah senyawa siklik yang rantai karbonnya tertutup atau melingkar. Kalian bisa lihat contoh yang sudah Miss berikan. Senyawa heterosiklik, senyawa yang rantai lingkarnya terdiri atas karbon dan atom lain. Kalian juga bisa perhatikan contohnya.